Anthony mengerutkan dahi. Dia mengerti sifat Dion. Paling tidak, dia tidak akan mencari orang untuk menutupi masalah ini. Yang berarti apa yang dikatakannya itu memang benar. Namun, jika dia dan Hendra ada hubungan darah, walaupun masalah ini tidak ada hubungannya dengan Dion, namun Anthony tetap tidak akan membiarkannya begitu saja. Mengenai Dimas, asistennya mengatakan sudah dibawa oleh polisi. Orang itu sudah tidak perlu ada. Anthony menutup telepon dengan dingin memperingati. Dion melihat bulan di malam hari, memikirkan Cindy sudah lama tidak makan. Tubuhnya sudah sangat lemah, apalagi sekarang dia sedang hamil. Jika begitu terus, tubuhnya tidak akan bertahan. Ibu Dion menelpon berkali-kali. Dion melihatnya dan merasa kacau. Dia pun menutup ponselnya. Jika bukan karena ibunya dimanfaatkan Elsa, Cindy juga tidak akan dibawa oleh Hendra, dan mereka juga tidak akan menjadi seperti ini. Dia selalu merasa jika suatu hari ibunya akan menyadari kebaikan Cindy, suatu hari mereka berdua akan baik-baik. Namun menyadari ketidaksukaan ibunya pada Cindy semakin dalam, bahkan caranya memisahkan mereka semakin hebat. Memikirkan saat Cindy ditangkap oleh ibunya, jika bukan karena Cindy sedang hamil, tidak ada yang bisa memikirkan akibatnya. Dion pun memesan makanan. Dengan cepat ada yang mengantarkannya. Sup ayam dan sayur yang segar. Cindy, makan ya. Saat Dion masuk, Cindy sedang duduk di lantai dan bersandar ke dinding. Dia terlihat begitu hancur. Lampu di kamar juga tidak dibuka. Hanya cahaya yang tersinar dari luar jendela. Cindy pun mengecilkan tubuhnya di malam yang gelap. Dia bisa saja tidak kelihatan. Cindy bahkan tidak mengangkat kepalanya dan berkata, "Keluar." Masih dengan dingin dan suaranya yang serak. Dion merasa sakit hati dan berkata, "Tidak demi dirimu, paling tidak demi anak dalam kandunganmu. Makan sedikit ya." Dion menunduk di hadapan Cindy dengan lembut mengangkat wajahnya. Cindy terlihat tidak senang dan menghindarinya. Bertepatan suatu sinar menyinari matanya. Dion melihat dengan jelas kekesalannya itu. "Kamu keluar. Sekarang aku tidak ingin melihatmu." Cindy sedang kesal. Dia tidak berhenti marah dengan Dion. Memikirkan Dion yang begitu hebat bahkan diperlakukan seperti itu. Masalah ini adalah sebuah kecelakaan. Sekarang semuanya harus dia yang tanggung. Mengapa Cindy tidak pernah mengertinya? Dulu seperti itu, sekarang juga. Mengapa di matanya Dion begitu mengesalkan? Dion sangat marah dan berdiri. Dia pun menahan Cindy ke dinding. Bayangan tubuhnya yang besar menutupi bayangan Cindy. Cindy pun balik melototinya. "Jangan mengira aku memanjakanmu, maka berani memperlakukanku seperti ini." Dion dengan suara rendah, emosinya pun naik. "Memanjakanku?" Cindy tersenyum dingin. "Memanjakanku atau memaksaku? Memanjakanku maka membiarkan ibumu menangkapku dan hampir dilecehkan hingga mati. Memanjakanku maka menyakitiku. Memanjakanku maka menyakiti orang di sekitarku. Jika ini adalah cara kamu memanjakanku, maka lebih baik itu tidak perlu." Cindy dengan marah dan menghancurkan ketenangan kamar itu. Dion yang mendengar ucapan Cindy, kemarahannya pun mereda, hanya tersenyum dingin. "Ternyata kamu menganggapku seperti ini." Cindy merasa Dion yang seperti ini sangat asing. Namun mereka bukankah hanyalah orang asing, hanya ditangkap bersamaan? Kalau tidak, memangnya bagaimana? Cindy tidak melemah. Suara Dion pun semakin rendah. Dia terlihat seperti saat membicarakan bisnis, tidak dapat ditebak.
Kalau begitu, mengapa kamu menyetujui menikah denganku? Tanya Dion. Dion menatap Cindy, sangat penasaran dengan jawabannya itu. Cindy berpikir, betul, orang ini selalu menyakitiku. Mengapa aku ingin menikah dengannya? Cindy pun berkata, karena ucapan belum selesai, pintu kamar pun dibuka oleh seseorang pria. Untung saja sinar bulan begitu terang, bisa dilihat itu adalah seorang pria yang seperti pengawal. Lalu membuka lampu, kamar pun menjadi terang. Dion dan Cindy pun mengecilkan mata, melihat dengan jelas. Anthony. Dion tidak mengerti. Dia tahu jika Anthony mengatakan hari ini dia baru pergi ke kota keluarga Tanusa Putra untuk menyelidiki sesuatu. Anthony melihat sejenak mereka berdua. Tidak terlihat ekspresinya. Dia pun menunjuk pengawal agar mereka untuk. Barusan asistennya sudah menyelidiki DNA Hendra. Melalui pengecekan akan diketahui hasilnya. Ini tidak perlu waktu lama untuknya. Tidak makan? Anthony melihat sayur di meja dan bertanya. Cindy dan Dion saling memandang. Cindy tidak mengerti tujuan Anthony datang, dan Dion juga sangat kacau, sedang menebak posisi Anthony di masalah ini. Jika barusan dia merasa Anthony adalah penengah, maka sekarang dia melihat perlakuan Anthony pada Hendra. Dia perlu memikirkannya lagi ini. Aku tidak nafsu makan. Kalian makan saja, ucap Cindy. Cindy tidak ingin berhubungan dengan mereka. Anthony melihat wajah Cindy, tahu jika dia tidak senang. Dia mulai menyesal dari awal mendorong Cindy pada Dion. Jujur, dia sangat kagum dengan Dion. Jadi dia tahu jika Dion tulus, memikirkan jika mereka berdua bersama akan sangat bahagia. Anthony mendengar desahan Cindy. Dia tahu Hendra sangat penting bagi Cindy. Cindy, sebenarnya selain Hendra, kamu masih memiliki keluarga lain. Ayahku? Orang itu aku tidak ingin mengenalinya, ucap Cindy dengan dingin. Anthony berjalan ke arah Cindy. Kamu tahu mengapa sebelum ibumu meninggal menyuruhmu datang mencariku jika ada masalah? Cindy teringat peringatan ibunya. Dia juga pernah menebak, namun tidak mendapatkan hasil. Sekarang akan mengatakan mengapa? Karena aku adalah pamanmu, Anthony berkata. Cindy membuka matanya lebar-lebar. Dia sudah berpikir berkali-kali. Tidak mungkin. Ibuku dulu mengalami masa sulit. Saat itu, kamu di mana? Saat itu ada percekcokan. Ibumu diusir dari rumah keluarga ayahmu. Jika aku mendekati kalian, maka identitas kalian akan diketahui. Berbahaya bagi kalian maupun aku. Saat itu aku pun diam-diam memberikan klub pada kalian. Dan juga menjaga agar tidak ada orang yang mengganggu. Lalu ibumu bersikeras tidak ingin aku membantunya. Maka menjadi seperti ini. Cindy hanya mendengar, seketika tidak tahu harus berkata apa. Dion pun berkata, kamu tidak hanya ada pamanmu. Kamu masih memiliki anak kita. Masih ada aku. Kamu makan dulu ya. Akhirnya Cindy menganggukkan kepala. Seketika tidak tahu bagaimana mencerna informasi